halaman 10. Masih bahasan kita tentang hari kiamat ya. Hari kiamat. Kita ulang sebentar. Fal jawab anna Allah Ta'ala yumitul khalaiqa kullahum. Jadi yang namanya hari kiamat itu, hari akhir itu adalah hari di mana matinya seluruh makhluk. Seluruh makhluk mati. Yang kekal hanya Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanya Allah. Seluruh mati. Jadi awalnya hari kiamat itu adalah seluruh makhluk mati nanti dibangkitkan setelah tiupan sangkala yang kedua. Illa man kana fil jannati, halaman 10. Illa man kana fil jannati wan nari. Illa man kana fil jannati wan nari wa yuhyihimullahu ta'ala wa yahsyuruhum wa yuhasibuhum. Kecuali yang tidak mati itu adalah man kana fil jannah, yang sudah masuk surga, wan nar, dan masuk neraka. Berarti seluruh penghuni surga dan penghuni neraka itu tidak mati. Sudah kiamat. Ya, jadi setelah hari kiamat itu tidak ada lagi yang mati, hidup selamanya. Khalidina fiha, kekal abadi selamanya. Sebelum hari kiamat masih hidup mati. Wa yuhyihimullahu ta'ala, dan setelah dimatikan tadi ya, setelah dimatikan pada tiupan sangkakala yang kedua, yang pertama mati, yang kedua wa yuhyihimullah, dihidupkan mereka itu oleh Allah SWT. Seluruh yang sudah mati tadi dihidupkan kembali oleh Allah SWT. Nah, penghidupan ini kapan? Sejak tiupan sangkakala yang kedua. Wa yahsyuruhum, dan setelah dihidupkan kembali oleh Allah Ta'ala dikumpulkan. Wa yahsyuruhum, dikumpulkan mereka semua. Ini seluruh makhluk, bukan cuma manusia. Seluruh makhluk dikumpulkan oleh Allah SWT. Wa yuhasibuhum, dan semuanya akan dihisab. Mati, hidup, kumpul, dan dihisab ya, pada hari kiamat nanti di padang mahsyar. Nah, ini matannya. Kita habis ke dulu ya. Bagian dalamnya, lihat bagian dalam syarah dari matan yang sudah kita baca tadi. Lihat pada kalimat illa man kana fil jannati wan nar, kecuali yang dalam surga dan dalam neraka. Jadi yang masuk surga, masuk neraka itu kekal. Syarahnya di dalam thumma yuhyillahul mayyita bi'adatir ruh ila jami'il badan li ajli su'alil malikain munkar wa nakir. Kemudian dihidupkan kembali mayit itu dengan dikembalikan rohnya ila jami'il badan, ke seluruh badan, li ajli su'alil malakain munkar wa nakir, untuk menjawab pertanyaan dari munkar dan nakir. Jadi mati hidup ini berkali-kali sebenarnya. Pertama kita mati, sebelum kita hidup kan mati kan? Ya. Nah, terus hidup pertama kita di mana? Di alam arwah. Ya, alam arwah. Terus masuk ke alam rahim. Terus masuk ke alam jasad. Nah, sekarang ya, dalam fana, alam dunia. Nah, hidup itu. Terus pas di akhir kehidupan kita mati, masuk alam kubur. Nah, di alam kubur tuh hidup lagi untuk sementara. Untuk apa? Li ajli su'alil malakain munkar wa nakir, untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Jadi kita di kubur tuh hidup lagi. Dikembalikan lagi roh kita ila jami'il badan, ke seluruh badan. Wa ba'da su'al yakhruju minhu ruh, setelah selesai prosesi tanya jawab tadi, ditanya marrubuka wa man nabiyuka dan seterusnya itu,
yakhruju minhu ruh. Ruh tadi keluar lagi, dicabut lagi oleh malaikat. Wa yu'adzabu man arada ta'dzibahu, dan akan disiksa orang yang ingin disiksa oleh Allah. Jadi setelah prosesi tanya jawab itu, ya pilihan dua, mu'azzabun au muna'amatun, dapat azab atau dapat nikmat. Pilihan cuma dua di kubur itu. Wa yu'adzabu man arada ta'dzibahu, dan akan disiksa orang yang ingin disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk siksa di kubur itu mana? Di siksa kubur itu benar adanya. Bentuknya seperti ini. Bi ay yakhluqallahu fil mayyiti naw'a hayatin bi sababi ittisalir ruhi bi jasadihi. Bi ay yakhluqallahu fil mayyiti naw'a hayatin bi sababi ittisalir ruhi bi jasadihi kattisali syu'a'i syamsi bil ardi kattisali syu'a'i syamsi bil ardi. Nah, ini bentuk kehidupan di dalam kubur bagi yang dapat siksa, ya. Man arada ta'zibahu, orang yang hendak disiksa oleh Allah SWT, maka orang itu bi ayyakhluqallah, diciptakan oleh Allah, dijadikan oleh Allah fil mayyit, pada mayit tersebut, nau'a hayatin, cabang dari kehidupan. Jadi punya kehidupan yang berbeda, khusus, tidak seperti kehidupan kita di dunia. Yang jelas orang yang dikubur itu ada kehidupan khusus, namanya nau'a hayatin, cabang dari kehidupan. Artinya masih mengalami kehidupan, tapi tidak sama seperti kehidupan kita di dunia. Hidup di sana. Nau'a, satu cabang daripada kehidupan. Bisa babi ittisalir ruh, dengan sebab tersambungnya ruh dengan jasad, bagian dalam, baris ketiga, halaman 10, ya. Bisa babi ittisalir ruh, dengan sebab ittisal, bersambungnya atau terhubungnya ruh bi jasadihi, dengan jasadnya. Jadi walaupun sudah mati, artinya berpisah ruh dengan jasad, tetap ada hubungan. Jadi ruh dengan jasad meskipun sudah berpisah, tetap ada hubungan. Nah, hubungan itu masih hidup walaupun sudah terpisah. Syekh Nawawi memberikan perumpamaan hubungan ruh dengan jasad meskipun sudah terpisah, meskipun sudah meninggal dunia, itu hubungannya seperti kattisali syu'a'i syamsi bil ardi, seperti hubungan syu'a'i syams, sinar matahari, cahaya matahari, bil ardi, dengan bumi. Seperti hubungan sinar matahari dengan bumi. Bisa dipahami? Nah, terangkan sedikit. Matahari dengan bumi berapa ribu kilometer? Yang jelas jauh, bukan dekat. Tapi meskipun jarak matahari dengan bumi sangat jauh, tapi nah, siang hari model ini, jam 1 jam 2 nih. Apalagi pas panas, musim kemarau, panasnya terasa tidak gitu. Panasnya terasa. Padahal jaraknya ribuan kilometer. Nah, itulah hubungan antara ruh dengan jasad meskipun sudah terpisah. Bagaikan hubungan matahari dengan bumi, yang jaraknya jauh, tapi ketika matahari bersinar, kita terasa. Berarti siksa di kubur itu apa? Belum seberat siksa di akhirat. Ibarat sinar matahari, belum apa? Belum kena sinarnya langsung, baru cahayanya yang jauh itu deh. Ibarat api itu kena asapnya, ya, belum kena apinya langsung, baru kena asap, kena hawa-hawanya baik. Belum seberapa. Biqadri ma yudrikul alam, biqadri ma yudrikul alama, fayata'allamur ruhu ma'al jasad. Sekedar dia dapat merasakan sakit. Biqadri ma yudrikul alam, sekedar dia dapat merasakan sakit. Fayata'allamur ruhu ma'al jasad.
maka merasakan sakit yata'allam, ruh dan jasad, dengan jasad. Jadi ketika jasad kita disiksa, jasad tadi terasa, ruh pun merasa, sama-sama sakit walaupun sudah terpisah. Atau ini contohnya tuh ya, biar paham tentang hal ini. Bagaikan kita mimpi ketemu hantu, mimpi serem, atau mimpi lari dikejar-kejar anjing misal. Itu pas bangun tidur, pas bangun terkenyang, sudah mimpi tadi, itu kita ngos-ngosan juga, padahal cuma mimpi. Ya, nah, itulah kira-kira yang dirasakan dalam barzah. Belum siksa yang sesungguhnya, baru dinampakkan saja. Petang pagi dilihatkan siksa yang bakal diterima, dan itu sudah takut luar biasa. Paling berapa persen dari siksa yang sebenarnya. Tapi sudah merasakan pedih, ruhnya dan jasadnya. Wa in kana kharijan minhu. Meskipun ruh tadi sudah di luar jasad. Wa in kana kharijan minhu. Meskipun adalah ruh dengan jasad itu kharijan minhu, di luar. Ruh tadi sudah di luar jasad, udah terpisah ruh dengan jasad, tapi dua-duanya tetap merasa sakit. Atau contoh lain ini, ada orang, aku mayangnya lagi lo gigi, ada orang nganu ngesik bulu, sik bulu, aku cuma nyeritik lagi gigi lagi lo. Taruh lagi makan jeruk masam ya. Ini orang yang makan jeruk. Padahal bukan kita yang makan, orang tuh yang makan. Dia kemasaman kita. Ences. Itu kan? Nah, itu. Saya punya pengantin baru ada ya. Orang yang pengantinnya tuh yang nganunya. Nah, siru. Bawa nafsu. Siru malaki. Wal kafiru adzabuhu daimun ila yaumil qiyamati. Azab untuk orang kafir daim. Apa arti daim? Selamanya. Kekal abadi ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Ini siksa di kubur. Jadi orang kafir itu selama dikubur kena siksa. Akhirat belum. Akhirat lalu siksa kubur dulu. Baru buka dimanya tuh. Ya. Baru buka lima. Sampai hari kiamat. Lama. Kalau kiamat 100 tahun, 100 tahun disiksa. Siksa itu lebih lama daripada umurnya. Umur kita paling 60-70 kan. Dikubur itu lebih lama sampai hari kiamat. Dan masanya pun berbeda. Sehari dikubur 500 tahun dunia. Jadi kalau 100 tahun di sana kali ke 500 lebih lama. 2000. Ya, Masya Allah. Ya Allah. Nah, itu untuk orang kafir. Wa yurfa'u 'anil mu'min al-'adzabu fi yaumil jumu'ati wa fi syahri ramadhana. Untuk orang mukmin yurfa' diangkat, dilepas, dipending siksanya. Ya. Ini mukmin yang mana nih? Mukmin yang nakal. Mukmin tapi jarang sembahyang. Itu kena siksa di kubur. Mukmin yang tak taat. Ya. Diangkat siksa kuburnya khusus fi yaumil Jumat, setiap hari Jumat. Nah, jadi orang mukmin yang mati, meninggal, masuk kubur, siksanya dipending, ditunda, diangkat, ya dapat remisi setiap hari Jumat. Hari Sabtu kecak lagi, siksa lagi. Ya Allah, alhamdulillah. Wa fi syahri Ramadan, dan pada bulan Ramadan. Jadi selama bulan Ramadan, orang mukmin, bukan orang kafir. Orang kafir tetap kena siksa. Orang mukmin yang disiksa di dalam kubur selama Ramadan libur, cuti. Oleh karena itu ada ulama yang memakruhkan takbiran sebelum hari raya. Karena nakuti orang yang dikubur. Hai, berarti habis masa kami santai nih, kok disiksa lagi. Nah, sebagian ulama memakruhkan. Oleh karena itu takbiran itu ya pas jadwalnya, pas lebaran. Nah, kalau sekarang itulah takbiran. Ramadan lagi belum. Nakuti mereka. Bingung dia,
Gila, habis ini. Nah, itu diantaranya ada ulama yang berkata demikian. Kenapa setiap Jumat dan setiap Ramadan siksa kubur ditangguhkan ya dari orang mukmin yang berdosa tentunya li hurmatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena menghormati Nabi Muhammad. Ya, karena Ramadan itu bulannya Nabi. Bulan mulia. Hari Jumat itu juga bulan mulia. Hari raya kita itu hari Jumat tuh. Orang Islam. Kalau orang Yahudi Sabtu, Nasrani Minggu. Karena memuliakan Nabi SAW. Wa in mata yaumal Jum'at aw lailatahu yakunul adabu sa'atan wahidatan. Nah, ini fadilah orang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Dia termasuk mati syahid. Ya. Maka orang yang meninggal hari Jumat, siangnya ataupun malamnya, yakunul adabu sa'atan wahidatan. Siksa untuk dia cuma sebentar saja, sa'atan wahidah. Hanya sebentar. Sa'atan wahidah itu 1 jam. Artinya sebentar. Tidak lama. Dengan sudah itu hilang. Wa dautatul qabri kadzalika, dan himpitan kubur kadzalika pun demikian. Dautatul qabri himpitan kubur. Himpitan kubur ini kubur itu merapat, sisi kiri, kanan, depan, belakangnya merapat, kena jepit. Ya, terjepit. Sehingga dalam kitab Syarhus Sudur diriwayatkan saking dahsyatnya himpitan kubur itu, sang mayit itu menjadi kasya'rati, seperti sehelai rambut. Itu di kitab Syarhus Sudur, ya, Tazkiratul Qurtubi disebutkan demikian. Jadi seperti sehelai rambut. Bayangkan, awak selesai dihimpit kubur, tanah itu merapat. Nah, tetapi ada 2 di sana diterangkan di Syarhus Sudur itu, himpitan kubur itu ada 2. Ya, ada untuk orang mukmin dan untuk orang kafir atau orang mukmin yang banyak maksiat. Kalau untuk orang mukmin yang taat, himpitan kubur itu pelukan, kerinduan. Karena tanah itu ibu kita. Karena kita tercipta dari tanah. Berarti tanah itu ibu kita. Ya, mak kita. Nah, tanah itu mak kita yang pertama, mak kita yang kedua, yo Siti Hawa, terus kan mak kandung kita. Nah, ketika kita sudah lahir ke dunia, berarti kita terpisah dari mak kita. Begitu kita meninggal dunia, balik ke mak kita lagi. Kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Jadi tidak salah kalimat itu. Jadi ketika kita meninggal itu, balik ke pangkuan ibu kita. Tanah itu ibu kita. Nah, sebagai anak yang lama berpisah, sesuai umur kan? Ada yang 60 baru meninggal, berarti 60 tahun pisah dengan maknya. Sebagai emak yang sayang dengan anak, dia meluk, oh ya Allah nak tuh lama udah ketemu. Cuma kalau tanah yang meluk, kaki tanah meluk kuat. Maka kata Nabi, setiap orang yang meninggal dunia akan mengalami himpitan kubur seluruhnya. Tinggal kalau di orang mukmin, pelukan kubur itu, himpitan kubur itu pelukan kasih sayang. Seorang ibu yang lama berpisah dengan anaknya. Untuk yang mukmin. Terus yang kedua untuk orang kafir atau orang mukmin yang nakal, yang fasik, yang ahli maksiat, itu pelukan luat. Ya, pelukan seorang ibu yang lama tak bertemu, asak bertemu, anaknya nakal. Kesel. Jadi bawaan tuh namanya kek kepala. Kesel benar. Kau ini, tinggal di pucuk aku di bumi kan, gawimu di pucuk dunia itu nakal loh. Hari ini kau kulecit kali aja. Kira-kira itu ya. Itu ada riwayatnya di dalam kitab Syarhus Sudur. Jadi himpitan kubur pasti akan dialami. Tinggal himpitan itu tanda sayang atau tanda marah, benci, kuat. Kita lanjut. Wadautatul qabri, himpitan kubur kazalika, demikian juga. Artinya untuk yang meninggal hari Jumat tadi. Himpitan kubur akan mengalami tapi sebentar, tidak lama, dan itu bagian dari sayangnya ibu kita. Tanah itu adalah ibu kita, ibu pertiwi kita. Tanah tumpah darah, mak kita juga. Jadi banyak tidak tahu gitu, tanah itu mak kita, ibu kita. Summa yanqati'u, kemudian terputus siksanya. Untuk yang mati hari Jumat tadi ya,
atau orang mukmin ya yang taat. Dia kena siksa paling sebentar saja. Wala ya'udu ila yaumil qiyamati, dan tidak akan kembali siksa tadi sampai hari kiamat. Jadi siksanya hanya sebentar. Untuk yang meninggal hari Jumat sebagai keutamaan. Dia dianggap mati syahid. Cuma tidak usah diniatin. Kena mati hari Jumat, bunuh diri hari Jumat, masih masuk neraka. Walaupun hari Jumat mencari matinya salah, bunuh diri masih tidak dapat kemuliaan ini. Oke, wa yuhyihimullahu ta'ala. Sudah dimatikan tadi, dihidupkan kembali oleh Allah Ta'ala. Ba'da fanaihim bi'adati arwahihim ila ajsadihim. Setelah fanaihim, kematian mereka, fana itu kematian. Bi'adati arwahihim, dengan dikembalikan ruh-ruh mereka, ila ajsadihim, kepada jasad mereka. Ini maksudnya dihidupkan nanti pada hari kiamat. Setelah mati, ruh dibalikkan lagi, dihidupkan lagi. Qala ta'ala, Allah berfirman, kadzalika yuhyillahul mauta. Demikianlah Allah menghidupkan orang-orang yang mati. Wa yakunul ihya'u binafkhatil ba'thi ba'da imatatihim binafkhatis sa'ki wa bainas nafkhataini arba'una sanatan. Kehidupan ini setelah nafkhah itu tiupan sangkakala, al-ba's kebangkitan. Tiupan sangkala kebangkitan itu tiupan yang keberapa? Kedua. Kan 2 kali malaikat Israfil tiup. Yang pertama mati. Ya. Sudah itu baru tiupan yang kedua baru hidup lagi, dan itu lama masanya, ribuan tahun. Bukannya langsung sudah niup yang pertama langsung yang kedua. Lama masanya. Setelah ba'da imatatihim, setelah mematikan mereka, binafkhatis sa'ki, dengan tiupan as-sa'ki yang mengejutkan. Ya, sama cak suara kilat, cak suara petir. Ya. Kejut galau. Wa bainan nafkhataini arba'una sanatan. Jarak antara tiupan yang pertama dan yang kedua 40 tahun. Lama. 40 tahun akhirat ke dunia. Dunia 40 tahunnya. Enggak itu lagi lama. Sehari 500 tahun. Ya. Sehari akhirat 1000 tahun. Sehari dunia 24 jam. Sehari kubur 500 tahun. Sehari akhirat 1000 tahun. Nah, kau rasa 40 ini bukan 40 hari dunia. 40 hari akhirat. Lama kan? Tiupan yang pertama dengan kedua itu 40 tahun akhirat. 40 itu kan hari akhirat. Arba'una sanatan, 40 tahun. Jarak antara tiupan yang pertama dan yang kedua. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa nufikha fis suri fa su'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Thumma nafakha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Lalu ditiuplah sangkakala, lalu su'iqa itu terkejutlah semuanya. Suaranya suara petir, terkejut. Ya, terkejut dan mati. Ya. Lalu matilah seluruh yang ada di langit dan di bumi. Illa man sya'allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah tidak mati. Siapa yang tidak mati waktu tiupan ini? Yang niup trompet itu. Karena di kaki masih nak niup. Sama malaikat maut. Ada juga yang bilang malaikat hamalatul ars itu juga belum mati. Itu yang dikecualikan. Ya. Maksud man sya'allah, orang yang dikehendaki Allah itu diantaranya adalah malaikat Israfil yang niup trompet itu sendiri. Terus malaikat maut sama malaikat hamalatul arsh yang mikul arsh. Nah, itu tidak dimatikan. Jadi tetap ada pengecualian nanti. Ya. Thumma nafakha fihi ukhra, kemudian nufakha fihi ukhra, kemudian ditiup sangkala yang lain, artinya tiupan yang
yang kedua. Maka sejak tiupan yang kedua, faidahum qiyamun yanzurun, maka berdirilah semua, bangkitlah semua, hiduplah semuanya kembali. Yanzurun, menunggu, menanti proses pengadilan pada hari kiamat. Ini tidak baca nak diringkas saknya bagian dalam ni. Penting kalau wa ba'da ihyaihim, bagian dalam masih. Wa ba'da ihyaihim yasukuhum hufatan uratan ghurlan ila ardil mahsyari ardin bayda'a la tara fiha iwajan wala amta. Iwajan wala amtan. Setelah dihidupkan seluruh manusia, seluruh makhluk ya, bukan cuma manusia. Setelah dihidupkan mereka semua, seluruh makhluk Allah itu, yasukuhum, mereka digiring, diarahkan untuk berkumpul di padang mahsyar itu ya. Khufatan uratan ghurlan. Khufatan itu apa? Kaki ayam. Tahu kaki ayam? Tak selok. Uratan, telanjang. Maka begitu mendengar informasi ini, Siti Aisyah terkejut. Kumpul manusia sebanyak itu, makhluk sebanyak itu, kita tak memakai sehelai benang pun. Apa kata Nabi? Tak sempat mikir neko-neko. Walaupun sebelah cewek cantik tak sempat. Masing-masing orang sibuk dengan dirinya, pacak selamat apa tidak. Jadi walaupun ada cewek cantik sebelah, tak berbaju, tak terpikir. Pening kepala hari itu. Selamat apa tidak. Alhamdulillah ya. Jadi dikumpulkan di padang mahsyar itu hufatan, kaki ayam, tak berselop, tak bersepatu, tak berkawas kaki, uratan, telanjang. Terus ghurlan itu apa? Kulub, balik kulub lagi. Jadi yang di tempat waktu disunat itu balik lagi. Ya, balik kulub. Ila ardil mahsyar, berkumpul di mana? Mahsyar. Di padang mahsyar. Ardil mahsyar itu padang mahsyar. Padang mahsyar itu ardin bayda, bumi yang putih. Jadi padang mahsyar itu tanahnya putih. La tara fiha iwajan wala amtan. Tidak kamu lihat padanya itu. Jadi maksud iwajan wala amtan itu tanahnya itu rata dan tidak ada jegal-jegul kalau bahasa kitanya. Jadi tidak ada bukit, tidak ada gunung sehingga kita baca balingan, baca ngimang. Tidak ada juga lubang sehingga kita baca terbenam di situ baca ngimang. Pusing kita, tidak baca. Jadi rata kejingoan seluruhnya tanpa terkecuali, tidak baca ngimang, tidak baca balingan. Itu maksud kalimatnya. Jelas ya? Jadi tidak bisa pusing kita. Seluruhnya ketahuan. Dan besar tinggi manusia itu sama saat itu. Ya, ada riwayat menyebutkan sebesar Nabi Adam semua. Nabi Adam itu berapa? 30 meter ya? 30 meter. Lebar dada saja 7 hasta. 7 hasta itu berarti 3 meter setengah. Tingginya 30 meter. Nah, jadi tingginya sama tuh. Umurnya sama. Antara 30-33. Wa yahsyuruhum ay yajma'uhum lil 'ardi wal hisabi. Qala ta'ala yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Jadi dikumpulkan itu untuk diapakan? Dihisab, ditimbang, ditanya seluruh yang pernah dilakukan seumur hidupnya. Nah, ini juga paling panjang ya. Lebih dari yang tadi kita bahas. Kita baca cepat ya. Wa yuhasibuhum, dan mereka akan dihisab, dikumpulkan di padang mahsyar dan dihisab. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa kafa bina hasibin. Cukuplah kami sebagai tukang hisab. Jadi nanti Allah akan mengerahkan seluruh malaikat untuk
proses penghisapan seluruh makhluk. Seluruhnya akan diadili kan dalam riwayat disebutkan kambing yang ada tanduk dengan yang kacik tanduk, yang nanduk tadi, nanduk yang tak bertanduk itu bakal dihisap juga. Cuma lemaknya manusia, yaitu makhluk yang saling zalimi, saling sakiti, mereka nanti sudah proses hisap itu mereka akan dimatikan semua, dimusnahkan semua dan semua menjadi tanah. Nah di saat itulah manusia alangkah lemaknya mana aku jadi tanah bukan jadi manusia. Karena kalau binatang ya itu dia begitu sudah dihisap semuanya nanti akan dijadikan tanah, habis. Ya, tapi manusia tergantung hasil hisap, banyak dosa kekal di mereka. Ya, nah, di saat itu manusia banyak ngomong, ya alangkah lemaknya mana aku jadi tanah. Kuntu turaban. Faminhum may yuhasabu hisaban syadida. Di antara makhluk saat itu ada yang dihisap dengan hisaban syadida, hisap yang keras, yang dahsyat, yang berat. Ala ru'usil ashhad, di hadapan saksi-saksi. Ala ru'usil ashhad itu di hadapan saksi-saksi. Li fadihatihi, karena kejahatannya, kesalahannya. Wa huwa may yu'ta fi zalikal yaum kitabu amalihi, dan orang-orang diberi kitab pada hari itu ya, catatan amalnya, alladzi katabathul malaikatul hafazatu, yang telah dicatat oleh malaikat hafazah. Malaikat hafazah ini malaikat raqib atid yang mencatat amal baik buruk itu. Itu malaikat hafazah. Ayyama hayatihi, selama hidupnya. Min wara'i zahri, dari belakang. Jadi ada yang nerimo catatan amal dari belakang. Siapa yang nerimo dari belakang? Wahwal kafiru, orang kafir. Awil munafiku, atau orang munafik. Fataghillu yumnahu ila unukihi wa taj'alu yusrahu wara'a zahrihi fayakhudhu biha kitabahu. Nah, ini yang nerimo catatan amal dari tangan kanan, tangan kiri tadi ya. Nerimo dari belakang atau dari kiri. Nah, itu tanda orang kafir atau orang munafik. Wa minhum man la yuhasibuhu Allahu ala yadi ahadin minal malaikati. Tapi ada juga yang tidak dihisap sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malaikat tidak diperintahkan untuk menghisap mereka sedikit pun. La yuhasibuhu Allahu ala yadi ahadin minal malaikat. Ya. Wala ghairihim sitran ala dzalikal muhasib. Ya, jadi mereka itu selamat. Bahkan ditutup sitron ala zalikal muhasib, sehingga yang nak menghisap itu tak nyengok mereka, sehingga mereka selamat, tidak dihisap pada hari itu. Wa innama yuhasibuhul maula bainahu wa wa yu'ridu amaluhu alaihi bi ay yaqula lahu hadhihi af'aluka allati fa'altaha fi darid dunya wa satartuha alayka wal yauma aghfiruha wal yauma aghfiruha. Nah, yang tidak dihisap tadi ternyata mereka punya amalan yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal itu baru ditunjukkan Allah pahalanya ya pada hari kiamat itulah. Kata Allah dia, hazihi af'aluka allati fa'altaha. Ini firman Allah. Hazihi af'aluka allati fa'altaha. Inilah amal-amal yang sudah engkau lakukan dari dunia, di dunia dulu. Wa satartuha 'alaika. Aku telah menutupinya atasmu. Wal yauma, dan hari ini amal tadi ditunjukkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahala itu di dunia belum terlihat. Di akhirat nanti pahala itu dikasih tahu oleh Allah, dibuka semuanya oleh Allah. Maka banyak yang nyesal hari kiamat itu. Di antara yang nyesal siapa? Orang yang mati syahid. Mereka mohon kepada Allah, ya Allah hidup lagi aku. Aku nak meluk perang lagi, mati sekali lagi. Karena pas nyingok pahala dia meluk perang sabilillah dan dia mati syahid pada perang itu, pahalanya besar dia, maka dia pengen mati sekali lagi. Termasuk yang nyesal juga pada hari itu adalah orang yang rajin ke masjid. Pas nyingok pahala itu besar, ya Allah balik lagi aku nak ke masjid lagi, pahalanya besar. Jadi banyak yang nyesal pada hari kiamat itu. Itu yang rajin beramal.
masih nyesal. Apalagi yang kata-kata amal, tambah nyesal. Kati apapun kan, buntu hari itu. Nah, ini siapa nih yang catatan amalnya dari tangan kanan ini ya? Wa huwa may yu'ta fi zalikal yaum kitabu amalihi min amamihi, yaitu orang yang dapat catatan amalnya dari depan, min amami, dari depan. Wa huwal mu'min, yaitu orang mukmin, al muti'u, yang taat, yang taat. Wa kutubul a'mali ju'ilat ba'da mauti sahibiha fi khizanatin tahtal arsy. Jadi catatan amal masing-masing kita ini setelah kita meninggal dunia, ba'da mauti sahibiha, setelah yang punya catatan amal tadi meninggal dunia, itu ditaruh di mana? Waktu kita meninggal, catatan amal kita ditaruh di mana? Fi khizanah, pada lemari. Jadi ada gerobak, ada lemari, ada tempat penyimpanan. Khizanah. Letaknya di mana gerobak itu? Tahtal arsh, di bawah arsh. Fa idza kanu fil mauqif, apabila mereka berdiri di padang mahsyar. Jadi ketika hari kiamat semua kita sedang berkumpul di padang mahsyar. Ba'atsallahu raihan fatatiruha, maka Allah mengutus angin. Fatatiruha, maka angin tadi menerbangkan apa? Seluruh catatan amal yang disimpan di bawah arasy tadi. Jadi berterbanganlah catatan amal seluruh manusia, seluruh makhluk. Fa kullu sahifatin taltasiku bi'unuki sahibiha. Maka setiap sahifah itu catatan amal tadi, itu taltasiku bi'unuki sahibiha, tergantung di leher masing-masing yang punyanya. La tatajawazuhu, tidak melampaui itu. Thumma ta'khuzuhal malaikah minal a'naq, kemudian diambil oleh malaikat ya dari leher masing-masing yang punyanya itu. Fayu'tunaha ilaihim, lalu diberikan kepada mereka fi aidihim, pada tangan mereka. Faya'khuzunaha, lalu mereka pun mengambilnya. Nah, mengambilnya tergantung tadi ya. Kalau yang baik tangan kanan atau dari depan, kalau yang jahat, yang banyak dosa, yang kafir itu diambilnya dengan tangan kiri atau diulungkan dari belakang. Makanya kiri itu simbol tak bagus. Ya. Simbol celaka, simbol keburukan. Lanjut. Wa awwalu ma ya'khudhu kitabahu bi yaminihi Umaru ibnul Khattab. Orang yang pertama kali mengambil catatan amalnya dengan tangan kanan siapa? Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini adalah orang yang pertama kali dapat catatan amal dari tangan kanan. Masya Allah, Umar ya. Walahu syu'a'un ka syu'a'i syamsi, dan sinarnya seperti sinar matahari, terangnya cahaya catatan amal Umar bin Khattab. Dah tahu kita kayak udah. Cahaya beliau cahaya matahari. Bulan gitu. Ya, mudah-mudahan. Jangan penutup. Wa amma Abu Bakrin fahuwa ra'isus sab'ina alfan alladhina yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin. Adapun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau adalah ra'isus sab'in, pemimpin dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Itu bosnya Abu Bakar As-Siddiq. Berarti tinggi makam siapa nih? Abu Bakar. Abu Bakar termasuk yang masuk surga tanpa hisab. Sayyidina Umar masuk surga setelah dihisab. Jadi kalau nak masuk yang rombongan masuk surga tanpa hisab tuh, kalau Umar pun lagi nak masuk, apalagi kita. Yang jumlahnya cuma 70.000
70.000. Umar lagi tidak masuk. Ya. Ya kan? Umar cuma masuk golongan yang dihisab. Berarti kan makonya di bawah Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah. Mak mana kita maksud aku tuh? Jauh gitu. Fahum lam ya'khudhu sahaifa. Dan maka mereka tidak mengambil catatan amal. Jadi yang masuk surga tanpa hisab itu catatan amalnya tidak perlu lagi. Yang perlu catatan amal itu yang nak dihisab. Yang tak dihisab, maksudnya rombongan Sayyidina Abu Bakar itu tidak pakai catatan amal. Ibaratnya itu apa? Masuk tanpa tes, masuknya gratis, tidak perlu karcis. Lagi, ya. Gitu, ini lebih karcis. Kurasa masih tak masuk. Allah. Wa ba'da Umar Abu Salamah. Setelah Umar yang dapat catatan amal dari tangan kanan itu Abu Salamah, Abdullah bin Abdul Asad Al-Mahzumi. Nah, ini di antara orangnya. Dapat bocoran sudah gitu ya. Wa awwalu ma ya'khudhu kitabahu bi shimalihi akhuhul Aswad bin Abdul Asad. Yang pertama kali dapat catatan amal dari tangan kiri adalah saudaranya Aswad bin Abdul Asad. Thumma idza akhadha al-'abdu kitabahu wajada hurufahu niratan aw muzlimatan ala hasbil a'malil hasanatil awil qabihati. Nah, setelah masing-masing dapat catatan, nah huruf di catatan amal masing-masing tadi ada dua macam. Ada yang niroh itu apa? Bercahaya, bersinar. Ada yang muslim, ada yang gelap. Tulisannya itu ada yang bercahaya, ada yang gelap. Sesuai dengan amal masing-masing, baik buruknya. Jadi kita tuh lana tuh baik buruknya amalan kita, nah itulah catatan amal kita. Itu ada ayatnya kan? Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Wa in kana mu'minan in kana mana. Kan. Wa awwalu khattin fi sahaib. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ini tulisan yang pertama kali tercantum di mushaf, di catatan amal gitu masing-masing. Jadi setiap catatan amal ada tulisan ini. Apa tulisannya? Ini ayat Allah, ayat Al-Qur'an ya. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu masing-masing, kafa bi nafsika, cukuplah bagi dirimu sendiri, al-yauma pada hari ini, 'alaika atasmu, hasiban, hisabnya. Fa iza qara'ahu, apabila telah membacanya, ibyadda wajhuhu in kana mu'minan. Kalau yang baca tadi orang mukmin, maka mukanya bersinar putih, bercahaya. Waswadda in kana kafiran. Begitu sudah membaca tulisan itu tadi, jika dia orang kafir, iswadda, menghitamlah mukanya. Ya, sesuai dengan firman Allah, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Wa qad warada fil hadis, diriwayatkan pada hadis, anna awwala may yuhasibu Allah taala al-lauha al-mahfuz. Jadi seluruh kaki dihisab. Ya, makhluk-makhluk Allah itu dihisab semuanya. Yang pertama kali dihisab kaki adalah al-lauhul mahfuz. Bihaitsu yarkabu fihi idrakan wa aqlan wa natqan. Jadi nanti lauhil mahfuz itu diberi pemahaman, diberi akal sehingga dia nanti bisa berbicara lauhil mahfuz itu. Fayud'a bihi. Lalu dia pun dipanggil, fatarta'idu faraiduhu fayaqulu lahu. Jadi dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan kepada dia, yaitu lauhul mahfuz. Ditanya oleh Allah, ya, lauhul mahfuz itu, hal ballaghta ma fika li Israfil. Jadi lauhul mahfuz juga kayak diadili. Apakah kamu sudah menyampaikan? Hal ballaghta, sudahkah kamu sampaikan ma fika, apa yang ada padamu,
li Israfil kepada malaikat Israfil. Fayaqulu, maka Lauhil Mahfuz menjawab, ballaghtu, aku sudah sampaikan. Fayud'a bi Israfil fatarta'idu faraiduhu khaufan minallah. Nah, maka akhirnya malaikat Israfil pun dipanggil. Ya, dan dia pun gemetar karena ketakutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia sudah melaksanakan tugasnya, cuma tetap takut. Ya. Khaufan minallah, takut dengan Allah. Fayaqulu lahu ma sana'ta fima ruwiya ilaika lauhu. Apa yang sudah engkau lakukan wahai Israfil pada apa yang sudah diriwayatkan kepadamu oleh Al-Lauhul Mahfuz. Fayaqul, maka malaikat Israfil menjawab, ballaghtuhu li Jibril. Aku sudah sampaikan kepada malaikat Jibril. Jadi Lauhil Mahfuz nyampaikan kepada Israfil, Israfil baru nyampaikan kepada Jibril. Jadi tidak langsung Jibril ya. Ada perantara antara Lauhil Mahfuz dengan Jibril, yaitu malaikat Israfil. Berarti malaikat Israfil bukan cuma meniup sangkakala, ada tugas lain. Ya, sini. Bagaimana tadi? Fayud'a bi Jibril fatarta'idu faraiduhu fayaqulu lahu ma sana'ta fima rawahu ilaika Israfil fayaqulu ballaghtuhu ila rusuli. Jadi malaikat Jibril dipanggil. Mana tugasmu digawekan Nabi dah, dilaksanakan Nabi dah. Apa jawab Nabi? Jawab malaikat Jibril, semua sudah aku sampaikan. Kepada siapa? Ila rusul, kepada para rasul. Jadi urutannya Lauhil Mahfuz, Israfil, Jibril, para rasul. Nah, ngeringkasnya itu kan. Fayud'a bihim. Nah, seluruh rasul dipanggil juga. Ya, fayud'a bihim. Mereka semuanya dipanggil. Fayaqulu lahum, maka mereka pun ditanya, "Ma sana'tum fi ma rawahu ilaikum Jibril?" Apa yang sudah kalian lakukan? Ma sana'tum fi ma rawahu ilaikum Jibril. Pada apa yang sudah diriwayatkan oleh Jibril ilaikum kepada kalian semua. Fayaqulun, mereka semua menjawab, para nabi, para rasul menjawab, ballaghnahu ilan nas. Semuanya sudah kami sampaikan kepada semua manusia. Ilan nas, kepada manusia. Fayus'alun. Nah, baru kita diadili. Gitu ya. Jadi kita setelah para nabi ditanya, lah nyampaikan apa belum? Maka sifat para nabi itu kan tabligh. Wajib menyampaikan seluruh risalah beliau. Ya, jadi para nabi dapat dari Jibril, Jibril dapat dari Israfil, Israfil dapat dari Lauhil Mahfuz. Sampai kita. Pas giliran kita baru ditanya. Jadi pertanyaan untuk yang tadi cuma siko-siko, disampaikan Nabi tidak? Jadi tugas Nabi cuma nyampaikan. Nah, kita ini yang banyak ditanya kayak. Nah, pas sampai ke kita mana? Fayus'alun an umrihim fima afnauhu. Maka semua manusia akan ditanya tentang umur mereka. An umrihim, tentang umur mereka. Fima afnauhu. Pada apa atau untuk apa? Atau digunakan untuk apa umur yang diberikan Allah? Untuk apa dipakai? Untuk taat, untuk ibadat, atau maksiat. Itu yang pertama ditanya. Yang kedua, wa an syababihim fima ablauhu. Tentang masa muda. Fima ablau. Ya, dipakai, digunakan untuk apa? Masa muda. Sibuk begadisan, sibuk nonton pesta, sibuk begarang, sibuk mantang, sibuk ibadat, apa sibuk nyetrum. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa an amwalihim min aina iktasabuha wa fima anfaquha. Tentang harta. Yang ditanya yang ketiga tentang harta mereka. Dari mana didapat dan kemana diinfakkan. Berarti khusus harta tanyanya dua. Tanyaan umur cuma siko. Tanyaan masa muda cuma siko. Tanyaan harta dapat dari mana dan kemana.
Dua ditanya. Hulunya ditanya, hilirnya ditanya. Depan belakang ditanya. Wa an ulumihim maza amilu biha. Dan yang keempat akan ditanya adalah ilmu mereka. Kalau ilmu pertanyaan cuma sih kok diamalkan apa tidak. Maza amilu biha. Apa saja yang sudah diamalkan dari ilmu-ilmu. Nah, maka kita belajar, kita ngajar, kita ibadat, itu ngamalkan ilmu, mempraktikkan ilmu. Wa dzalika qauluhu ta'ala, itu sesuai dengan firman Allah, falanas'alanna alladziina ursila ilaihim wa lanas'alanna al-mursalin, dan seterusnya. Ya, itu dalilnya tentang proses hisab tadi ya. Baik, cukup sampai di situ ya. Pesan kita itu ayat-ayatnya dalil-dalil. Panjang bahasa ini, tidak baca yang menginginkan. Penting banget. Jam lah. Hampir. Cuma sehalaman ya.